Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Mujazziz al-Madlaji, seorang Arab yang ahli dalam garis kaki telapak, yang dengan ilmu itu seseorang bisa diketahui apakah betul anaknya atau tidak. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang tidak dilarang oleh Islam boleh. Nabi diam saja, bahkan Nabi menyetujui, bahkan Nabi senang ketika mendengar Mujazziz al-Madlaji menyatakan bahwa dua kaki ini, berarti 4 telapak kaki ini akan terlihat. Kepalanya tertutup, tapi telapak kakinya terbuka. Bahwa ini adalah anak dan bapak. Nabi tidak mengatakan rajman bil ghaib. Nabi tidak mengatakan ini gaib, tahu dari mana. Tidak. Karena ini bagian dari ilmu. Yang kita ketahui bahwa garis telapak tangan, garis telapak kaki tidak ada yang sama. Orang sekian miliar, sekian triliun itu garisnya tidak sama. Maka sampai hari ini masih dipakai cap jempol, cap jari, karena tidak ada yang sama. Nah, ini ilmu yang luar biasa. Tidak ada yang sama, tapi ada kemiripan. Karena ini anak dan ayah, anak dan ibu, dan seterusnya. Ya. Berbeda dengan yang tidak. Ini termasuk bagian dari ilmiah. Berbeda yang tidak ilmiah seperti perbintangan. Bahwa dengan melihat bintang ini, bintang itu, bintang ini, bintang itu, orang-orang kafir menamakan bintang ini, bintang itu dihubungkan dengan nasib seseorang, dihubungkan dengan keadaan di bumi. Ini yang ditentang oleh Nabi SAW. Ini yang rajman bil ghaib. Salah satu yang diharamkan dalam Islam adalah rajman bil ghaib. Mengira-ngira hal yang gaib. Merasa tahu bahwa itu, padahal itu gaib. Tapi merasa tahu. Ya, padahal itu banyak. Kita lihat sebagian manusia hari ini, bahkan sebagian kaum muslimin percaya dengan hal-hal seperti itu. Ya, dihubungkan dengan nasib seseorang. Jadi nggak ada hubungan. Dihubungkan. Ya misalnya garis tangan, garisnya seperti ini. Ya, ini cocoknya kerja di air misalnya kan. Nggak cocok di pasar misalnya. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan nasib, dengan kerjaan. Adapun bahwa ini ada garis-garis yang mirip, sifatnya mirip, ya,
kata orang tadi, kata Mujazziz adalah inna hadhil aqdama ba'duha min ba'di, bahwa telapak ini yang dimaksud garis-garis ini sebagiannya dari sebagian yang lain, artinya mempunyai kemiripan sifat untuk mengetahui bahwa ini betul-betul anaknya, bahwa ini betul-betul ayahnya. Itu hanya di situ, tidak ada hubungannya dengan nasib. Tidak ada hubungannya dengan cocoknya kerja di apa dan seterusnya. Itu kan melihat dari ilmu yang selama ini dia tekuni, hobi, apalagi lingkungan. Tidak ada hubungannya dengan garis tangan. Ya. Oleh karena itu Islam tidak membantah misalnya DNA gitu. Insya Allah itu lebih akurat, lebih modern, ya kan? Orang cuman garis saja, garis telapak saja dipercaya oleh Nabi, apalagi ini lebih akurat, DNA. Ya, artinya ada ya namanya itu ilmu pengetahuan berkembang. Ya. Termasuk mengetahui bayi yang umur 5 bulan atau 4 bulan di perut ibunya ini laki atau perempuan. Apakah Islam menolak? Tidak. Bukankah ada ayat mengatakan la ta'lamu ma fil arham, engkau tidak mungkin tahu apa yang ada di rahim. Kok ini bisa tahu laki dan perempuan? Jawabnya, ayat itu apakah menerangkan tentang jenis kelamin si bayi? Kan tidak. Tidak. Ya. Ayat itu menerangkan kepada kita bahwa di rahim seorang wanita ini, misalnya wanita ini baru berumur 5 tahun. Wanita gadis kecil yang berumur 5 tahun sudah ada rahimnya belum? Ya tentu sudah ada, ya kan? Rahimnya kecil, ya kan? Nah, di dalam rahim ini nanti akan keluar berapa bayi, berapa anak. Adakah yang tahu? Ya tentu tidak ada. Nah, Allah sudah tahu, itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Tidak ada petunjuk sedikit pun bahwa yang dimaksud la ta'lamu ma fil arham, bahwa engkau tidak mungkin tahu apa yang ada di rahim, itu berhubungan dengan jenis kelamin. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Apalagi itu sudah ada bayinya. Ya. Nah, Allah tahu dari rahim seorang gadis kecil yang sekarang baru berumur 7 tahun, 10 tahun, belum menikah, nanti akan keluar berapa bayi, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, lahirnya di tahun berapa saja, tanggal berapa, dan seterusnya. Allah tahu. Itu yang dimaksud. Ya, bukan mengetahui si bayi yang sudah 5 bulan, 6 bulan di perut ibunya ini laki atau perempuan, itu mudah, bisa terjangkau oleh ilmu pengetahuan. Adapun yang tadi ya tidak bisa, hanya Allah yang tahu. Ya. Bahkan dulu sebelum ada USG, perkiraan itu ada. Ya entah benar, entah salah ya. Walaupun USG belum ada, tapi beberapa orang bisa mengira dengan melihat bagaimana bentuk perutnya misalnya. Ya. Walaupun sekali lagi tentu bisa benar, bisa salah. Ya sama dengan USG,
Semua ilmu pengetahuan bisa benar, bisa salah. Kemudian kisah ini dibawakan oleh beliau dalam rangka mensyarahkan, menjelaskan lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa inkaru annahu wulida, mengingkari, pengingkaran bahwa Allah itu dilahirkan, ini ablagh, lebih besar, lebih dahsyat, lebih kuat, fil uquli min inkari annahu walidun, lebih diingkari, lebih nggak masuk akal, lebih mustahil daripada Allah melahirkan. Dua-duanya mustahil, dua-duanya tidak mungkin, dua-duanya batil, tetapi mengingkari bahwa Allah dilahirkan itu lebih dahsyat, lebih besar. Ya. Walihada lam yadda'i ahadun anna lillahi walidan. Oleh karena itu tidak ada, sampai hari ini belum pernah ada orang agama kepercayaan firqah yang meyakini, mengatakan bahwa Allah dilahirkan. Jadi Allah itu, Tuhan itu punya orang tua, dilahirkan. Sampai hari ini belum ada. Wadda'a al-muftaruna anna lahu waladan. Yang ada, Allah punya anak. Allah melahirkan, Allah punya anak. Itu ada. Uzair, Isa, Yahudi, Nasrani, mungkin ada yang lain. Ya. Adapun meyakini bahwa Allah dilahirkan, sampai hari ini tidak ada. Ya. Oleh karena itu, yang menolak bahwa Allah itu dilahirkan, cuman ayat ini, lam yalid wa lam yulad. Adapun yang membantah bahwa Allah punya anak, bukan cuman ayat ini, ada beberapa ayat. Ya. Ini isyarat buat para ulama, para da'i, untuk tidak usah terlalu banyak membahas sesuatu yang kaum muslimin, manusia sudah tahu. Gitu ya. Ini isyarat bahwa para da'i, para doa, terutama du'atus salaf, jangan menghabiskan waktu untuk membahas korupsi itu haram, membunuh itu haram, berzina, berjudi itu haram. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk itu. Kenapa? Iya, orang udah pada tahu semua. Orang sudah pada tahu semua. Nah, mestinya habiskan waktu untuk membahas, menyampaikan bahwa tahlilan itu haram, maulid Nabi haram, salawat nariyah, salawat tibbul qulub haram, semua salawat kecuali salawat Ibrahimiyah. Ya, mestinya seperti itu. Apa yang banyak disalahfahami oleh kaum muslimin, mestinya habiskan waktu untuk membahas itu. Kita lihat para ulama, kita lihat kitab-kitab seperti Syarhus Sunnah misalnya, seperti Akidah Wasitiyah, Akidah Tahawiyah, Usulus Sunnah, itu selalu membahas apa yang menjadi kesesatan para firqah. Ambil contoh misalnya Syarhus Sunnah, ada membahas tentang mashul khuffain, mengusap khuf,
bahwa mengusap khuf bagian dari sunnah. Tentu tanda tanya besar kita. Ini kan kitab manhaj, kitab akidah, kitab besar, membahas tentang hal yang besar. Tauhid misalnya, manhaj misalnya, akidah. Kenapa membahas tentang khuf? Ini kan masalah fikih. Jawabnya karena ada firqah, ada aliran sesat, yaitu Rafidah, yang menolak syariat mengusap khuf. Gitu. Maka dibawakan, walaupun masalah bukan akidah, bukan tauhid, bukan manhaj. Gitu ya. Sementara di kitab itu dan kitab-kitab para ulama tidak ada pembahasan sholat 5 waktu adalah wajib. Tidak ada. Puasa Ramadan adalah wajib, rukun Islam. Padahal jelas ini lebih besar pembahasan ini. Tapi kenapa tidak ada di kitab-kitab para ulama, di kitab-kitab manhaj, di kitab-kitab seperti Usul Sunnah, Syarh Sunnah dan seterusnya? Jawabnya, iya, karena udah benar semua masalah itu. Ya. Tidak ada pembahasan bahwa pergi haji adalah ke Baitullah, Ka'bah. Nggak ada. Melempar jumrah adalah 7 kali. Nggak ada pembahasan seperti itu. Sa'i adalah dari Safa ke Marwah. Nggak ada pembahasan seperti itu. Kenapa? Karena rata-rata kaum muslimin sudah benar. Yang sudah benar nggak usah dibahas. Nah, sangat disayangkan kalau para da'i kita, terutama du'atus salaf, justru menghabiskan waktu untuk membahas tentang sedekah, tentang haramnya berzina, haramnya berjudi, haramnya korupsi. Sementara itu semua orang sudah pada tahu. Waqad nafamna hadza wa hadza, akan tetapi Allah tetap meniadakan dua-duanya. Wa bada'a bi nafyil walad li ahammiyatir raddi ala mudda'ihi. Allah mengawali peniadaan terhadap anak. Kenapa? Karena ada yang beranggapan seperti itu. Adapun yang mengatakan, menganggap bahwa Allah punya orang tua, sampai hari ini belum ada. Hatta walau bitasammi, dalam mengambil anak ini, baik melahirkan atau sekedar penamaan. Ya. Ambil contoh misalnya at-tabanni. Apa bahasa kita? Adopsi. Ya, adopsi. Atau menyatakanlah bahwa dia anakku misalnya, walaupun semua orang tahu maksud Allah itu kekasih misalnya, nggak ada ya. Atau mulai sekarang dia menjadi anakku gitu. Misalnya Uzair bin Fulan, menyebutkan ayahnya kan, ayahnya Fulan, mulai sekarang menjadi anakku. Ya, tentu semua orang tahu nggak mungkin anak Allah betulan orang jelas Uzair bin Fulan. Ya, ini pun nggak ada, tidak ada. Ya. Apa istilahnya? Adopsi. Wa in kana tabanni ghairu masyru'in,
Adapun adopsi ini tidak masyru', tidak syar'i, artinya haram, batil. Bahkan antum ingat, min akzabil fira, sebesar-besar dusta, ada berapa? Dusta kan banyak sekali. Kedustaan terbesar, kebohongan terbesar, ada berapa? Ada 3. 1, mengaku bermimpi melihat sesuatu, mendengar sesuatu, melakukan sesuatu, padahal tidak. Ini tentu tidak bisa dibuktikan. Yang namanya mimpi. Oleh karena itu Allah marah sekali ketika kita tidak bermimpi, misalnya bermimpi melihat Rasulullah, padahal tidak. Lalu ada seseorang berbohong, aku bermimpi melihat Rasulullah, maka ini sebesar-besar dosa. Bukan cuma Rasulullah saja, siapapun. Pokoknya berbohong dalam hal mimpi. Yang kedua, berbohong atas nama Nabi, hadis palsu. Dia ngarang sendiri, walaupun maksudnya baik. Pernah ada seorang pemalsu hadis, dan hadis yang dia palsukan ini isinya baik, maksudnya baik, ya, bahwa keutamaan Al-Fatihah begini, keutamaan fadilah surat Al-Baqarah begini, keutamaan surat Ali Imran begini, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai Anas. Dan itu ngarang semua. Dan isinya baik. Dan niatnya juga baik. Nah, akhirnya ketahuan. Setelah ketahuan, ini luar biasa para ulama, ya, ditanya, apa maksud engkau? Gitu. Apa yang membuat engkau nekat membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Quran dari awal sampai akhir? Dijawab, karena aku prihatin. Prihatin apa? Prihatin orang-orang sibuk dengan tulisannya Sufyan bin Uyainah, tulisannya Sufyan As-Sauri, tulisannya imam-imam, melupakan Al-Quran. Nah, kan niatnya baik, prihatin, ya. Dia lupa ketika para pelajar kaum muslimin, terutama para pelajar, ya, yang sibuk dengan tulisan kitab-kitabnya Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Sauri, kan dalam rangka memahami Al-Quran tentunya, dalam rangka supaya faham terhadap qala Allah wa qala Rasul, ya, karena dia bodoh. Maka ini bahayanya semangat yang menggebu-gebu, semangat yang baik, ikhlas, tapi bodoh. Niatnya baik, gitu ya. Maka sekedar niat baik, sekedar jujur, sekedar amanah tidak cukup. Tidak cukup, harus ada ilmu. Seperti ucapan seorang alim, ya, Imam Malik, ya, mengatakan, aku melihat ada 70 yang tidak pernah, 70 orang kira-kira, ya, yang tidak pernah tertinggal sholat di Masjid Nabawi. Artinya soleh, taat, ahli ibadah. Tapi aku tidak mau mengambil ilmu, riwayat, hadis dari mereka. Ya. Kenapa? Ya, jujur saja, soleh saja tidak cukup. Harus ada ilmu, harus kuat hafalannya, dan seterusnya. Nah, satu lagi, mengaku ayah kepada yang bukan ayahnya, mengaku anak kepada yang bukan anaknya. Ini tiga-tiganya disebut oleh Nabi min akzabil fira, sebesar-besar dusta. Ya.
maka adopsi dosa besar. Apalagi dengan cap, ya, tanda tangan di resmi, bahwa pada tanggal 11 Januari misalnya tahun 2001 misalnya telah lahir bayi dari pasangan Fulan dan Fulana, padahal tidak. Ini min akdzabil firaq, sebesar-besar dusta. Oleh karena itu, bagi kita yang tidak punya anak, ingin mengasuh anak, nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan dinisbatkan. Ya. Ajari dari kecil untuk memanggil paman, bibi, om, tante. Jangan manggil ayah, ibu. Jangan manggil abi, umi. Ya. Panggillah dengan paman, bibi, om, tante. Gitu. Jangan dibohongi. Insya Allah ini selamat. Beda kalau dibohongi dari kecil. Umur 25 tahun, umur 27 tahun, baru tahu, marah biasanya. Ya, orang dibohongi dari kecil kan marah. Samping dia juga stres. Ternyata aku bukan anak beliau berdua. Ayahku, ibuku entah mana. Atau tahu bahwa ayahnya, ibunya ahli maksiat misalnya. Ya kan? Nah, kalau jujur dari kecil, insya Allah nggak masalah. Ya, anak-anak mungkin ya, TK udah mulai nanya mungkin, atau kelas 1 SD, kok aku manggilnya paman ya, bibi. Teman-teman aku manggilnya ayah, ibu, papa, mama. Ya terus terang, kami bukan orang tuamu. Orang tuamu begini, begini, begini. Ya mungkin sedih, nangis, habis itu lupa lagi, namanya anak-anak. Ya, namanya anak-anak. Daripada sudah umur 27 tahun, 30 tahun, baru tahu, stres. Bisa dendam. Ya. Pokoknya apa yang menyalahi syariat pasti buruk. Pasti buruk. Kan banyak dari kita salah pandangan. Ya nantilah. Nanti kalau udah gede baru kasih. Justru jangan. Justru dari kecil dikasih tahu dengan cara tadi. Jangan ajarkan memanggil ayah, ibu. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi betul-betul urutannya pas. Dari mulai Allahu ahad. Allah itu satu. Kemudian somad. Tentang somad sudah kita bahas, sudah lewat. Ketika ditanya apakah Allah, kenapa Allah tidak makan, tidak minum, jawabnya karena Allah as-samad. Kenapa Allah tidak istirahat, tidak tidur, kok bisa? Jawabnya as-samad. Kemudian lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama dengan dia. Jangankan sama, mirip-mirip. Ya. Tidak mungkin ada. Jadi betul-betul beda sebeda-bedanya. Tidak ada kemiripan. Secara bentuk, besaran, warna, apalagi model, volume, apalagi bukan
bukan nama. Kalau nama istilah sama, banyak yang sama. Ya, Allah punya wajah, kita punya wajah. Allah punya tangan dua, kita punya tangan dua. Allah marah, kita juga marah. Allah senang, kita juga senang. Allah hidup, kita juga hidup. Allah melihat, kita juga melihat. Allah mendengar, kita mendengar, dan seterusnya. Justru untuk penamaan sama. Banyak yang sama. Ya. Yang tidak sama, walam yakul lahu kufuwan ahad, tadi. Hakikatnya, bentuknya, warnanya, besarannya, volumenya, apa, enggak ada yang sama. Mirip juga tidak. Ya. Kenapa? Karena kita ini semua diciptakan oleh Dia. Sementara Dia, Allah, yang menciptakan. Mana mungkin yang menciptakan kok ada kesamaan dengan yang diciptakan? Ya. Seperti orang menciptakan jembatan, menciptakan rumah, menciptakan komputer, motor, mobil. Nggak ada persamaan, kan? Beda lah. Gitu. Padahal kita ini makhluk. Gitu. Jembatan, komputer, handphone, mobil, motor adalah makhluk. Nah, manusia yang menciptakan makhluk juga. Ya kan? Sama-sama makhluk. Gitu. Apalagi Allah bukan makhluk, Allah khaliq, ya tentu berbeda sebeda-bedanya. Sekarang gini, ada sama-sama makhluk. Sama-sama makhluk. Tetapi tidak ada persamaan sedikit pun. Ya, kalau manusia dengan yang diciptakan manusia, ya bisalah ada mirip-miripnya, seperti manusia bikin patung misalnya, kan? Manusia bikin patung manusia, ya kan, mirip-mirip. Nah, ini ada satu makhluk, satu benda, bukan khalik, ya, makhluk. Tetapi dengan apa yang ada di sini, kita sedang ada di sini nih, ada gedung, ada sungai, ada laut, ada matahari, ada bulan. Nah, di sana makhluk juga, tapi tidak ada persamaan sedikit. Warnanya, aromanya, besarnya, indahnya, wanginya, lezatnya, nggak ada yang sama. Dengan wanginya dunia, lezatnya makanan dunia, merdunya suara di dunia. Apa? Surga. Surga. Nggak ada persamaan sedikit pun. Kalau ada persamaan, batallah sabda Nabi. Ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu, keindahan surga itu belum pernah dilihat oleh mata siapapun, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun, dan belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Batal sabda Nabi ini. Seandainya kenikmatan surga ada kemiripan dengan kenikmatan dunia, keindahan suara penyanyi di dunia, batal sabda Nabi. Kan nggak mungkin sabda Nabi batal. Padahal antara dunia dengan surga sama-sama apa tadi? Sama-sama makhluk, bukan khalik. Surga bukan khalik. Surga adalah makhluk diciptakan oleh Allah, sama dengan kita di dunia ini. Itu pun gak ada persamaan sedikit pun, beda sebeda-bedanya. Bagaimana kita semua makhluk dengan Allah, gak ada
persamaan sedikit pun. Oleh karena itu ketika kita mengatakan wajah Allah, tangan Allah, jari Allah, betis Allah, itu sekedar nama. Dan wajib kita imani apa adanya. Jangan pernah membayangkan bahwa mirip seperti ini, mirip seperti ini, mirip seperti ini. Tidak. Maka ucapan para imam, kullama khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Setiap kali terbayang di benak kita, oh Allah itu seperti ini, oh Allah itu seperti ini, oh Allah itu jarinya seperti ini, betisnya seperti ini, tangannya, pasti salah. Mau 1000 miliar, 1000 triliun manusia membayangkan tentang Allah dengan bayangan yang beda, yang berbeda-beda. Berarti 1000 triliun bayangan, hayalan, nggak mungkin ada yang benar, pasti salah semua. Ya. Disinilah dangkalnya orang-orang Asy'ariyah, dangkalnya pemikiran orang-orang Maturidiyah, Mu'tazilah ketika menuduh kaum salaf yang meyakini mengatakan Allah punya tangan, punya wajah, lalu menuduh kaum salaf menyamakan Allah dengan manusia. Ini pemikiran yang dangkal sekali, sangat dangkal sekali. Karena kaum salaf yakin, seyakin-yakinnya tidak ada satupun yang mirip dengan Allah. Ketika mengatakan tangan Allah, wajah Allah, jari Allah, itu karena taat kepada Allah dan Rasul. Karena meniru, mencontek apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Sama sekali tidak ada anggapan bahwa Allah tangannya mirip dengan tangan kita, wajahnya mirip dengan wajah kita. Sama sekali tidak menyamakan. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.